Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tools-tools yang akan digunakan pada pengerjaan tugas besar mata kuliah menggambar teknik. Nah, jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Nanti untuk memulainya tinggal diklik Start Drawing ini. Nanti akan muncul tampilan kerjanya, di mana nanti yang pertama kali itu teman-teman harus menggunakan namanya Tools Unit. Itu untuk mengatur daripada satuan yang akan teman-teman gunakan pada gambar ini. Jadi teman-teman tinggal ketik unit, nah, ketik nanti paling atas unit tinggal di enter. Nah, nanti di sini akan muncul untuk yang atasnya ini kita tidak perlu rubah. Langsung aja ke insertion scale-nya itu nanti dirubah jadi cm. Karena teman-teman di sini pengerjaannya menggunakan cm. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan yang lainnya karena di sini banyak pilihannya. Cm nanti diokekan. Nah, terus langkah selanjutnya dalam AutoCAD ini teman-teman itu harus menggunakan layer-layer supaya nanti mudah dalam pengeditannya. Misalnya pertama kita mau buat tembok, teman-teman layer properties kliknya, terus new layer, itu nanti tinggal tulis tembok. Misalnya teman-teman membuat tembok, nanti di enter. Nah, udah selesai nanti disilang aja. Terus di layer ini teman-teman nanti tinggal merubah aktifin layer yang tembok. Nah, nanti layer yang tembok, terus misalnya mau ganti colornya, ini yang warna putih diklik, misalnya jadi warna biru, itu tinggal di oke. Nah, terus selanjutnya teman-teman itu ada dalam tembok kan membuat garis. Nanti teman-teman tinggal ketik line. Nanti paling atas line, enter, udah muncul. Nanti tinggal teman-teman klik mau mulai di mana, mau membuat garisnya itu. Misalnya di sini tinggal teman-teman klik. Nah, ini kan nggak lurus nih. Untuk membuat lurus, teman-teman itu bisa menggunakan ini. Ada di bawah, namanya restrict cursor orthogonally. Itu di on kan. Nah, nanti auto jadi lurus. Nanti teman-teman tinggal ketik berapa panjangnya. Enaknya AutoCAD itu panjangnya itu nggak perlu kita geser-geser manual, tinggal ketik. Misalnya pengen 5 meter, berarti 500 cm, tinggal di enter. Nah, udah jadi, nanti di enter. Kalau udah selesai, misalnya ini 5 meternya kan udah jadi. Nah, terus teman-teman pengen buat ke sampingnya lagi, tinggal klik ketik line lagi. Nanti terus di sini gimana sih supaya muncul hijau-hijau gini, supaya menyambungnya langsung sambung di titik terakhir. Itu ini aktifkan snap cursor to the reference pointnya. Nanti udah aktif, baru tinggal diklik, baru klik. Misalnya panjangnya 5 meter kali 10 meter, berarti 1000. Ke bawahnya 5 meter lagi, misalnya ke sampingnya 1000 lagi. Enter. Untuk mengakhirinya selalu enter. Nih udah bisanya udah jadi nih. Terus dalam tembok itu kan biasanya ada ketebalan 15 cm. Teman-teman itu bisa menggunakan namanya tools offset. Tinggal diketik offset. Nah, off. Nanti paling atas ada offset. Kalau misalnya mau diklik manual, ini offset. Enakannya langsung diketik aja off. Nanti offset, tinggal enter. Kalau mau diketik manual, ini offsetnya. Nah, nanti offset. Nah, di trough ini teman-teman tinggal ketik berapa. Misalnya ketebalan dinding 15, berarti 15 cm. 15 enter. Terus sudah kotak kayak gini, tinggal dipilih garisnya. Ditarik ke dalam karena supaya tidak mengurangi besar dari lahannya. Ditariknya ke dalam. Tariknya ke dalam seperti itu, teman-teman. Udah tarik ke dalam. Nah, udah. Terus misalnya kan biasanya perhitungannya kan pakai as kan, berarti diantara ini juga harus dibuat 7,5 kan, tadi 15, tengahnya berarti 7,5. Nah, seperti itu, 7,5 juga. Udah jadi, anggaplah udah jadi, tinggal di enter. Untuk mengakhirinya selalu enter untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya baru menggunakan satu tools, kalau udah selesai tinggal enter sampai jadi tanda tambah kayak gini lagi. Oke. Nah, selanjutnya misalnya pengen buat ruangan nih di kanan atas, ruangan 2x2. Itu teman-teman tinggal pakai yang offset tadi. Offset misalnya 2 meter berarti 200. Tinggal di enter.
baru garis terluarnya ditarik 200, ini ditarik juga 200. Terus ditarik untuk temboknya, jangan lupa selalu narik untuk tembok itu 15. Di sini juga ditarik untuk temboknya 15, dan jangan lupa garis tengahnya itu 7,5. Udah, nanti udah selesai di enter, udah selesai baru nih teman-teman, kan teman-teman hanya mau ngambil yang ini 2x2-nya, ininya kan berarti nggak dipakai kan garisnya. Nah gimana sih mas mau menghapusnya? Cara menghapusnya itu supaya nggak terhapus yang di sini, itu teman-teman menggunakan tools namanya trim. Tinggal diketik tr, nanti paling atas trim, enter. Atau kalau mau diketik klik manual, ada di sini trim, tinggal diklik. Nah nanti udah muncul kotak kayak gini, tinggal di enter sekali lagi. Baru dipilih objeknya, tinggal teman-teman pilih objeknya, nanti dia bakal ke hapus garis itu. Sorry, ada error. Nih teman-teman, udah. Jadi tinggal ini doang kan yang tersisa. Itulah guna daripada trim. Nanti kalau udah teman-teman selesai di enter aja. Nah, tapi di sini ada sisa nih. Kalau di trim biasanya ini nggak bisa. Pakai namanya delete, erase, pakai erase. Paling atas di enter. Nah, kalau mau diketik sendiri ini erase itu yang ini. Oke, terus nanti tinggal diklik sampai dia warna abu-abu gitu. Nanti tinggal di enter, hilang dia. Ini juga diklik objek-objeknya, nanti tinggal di enter, udah selesai hilang. Jadi tinggal ininya udah. Terus selanjutnya itu ada namanya fillet. Nah teman-teman, kalau fillet itu gunanya untuk ini, misalnya teman-teman nih buat garis, awalnya ini nyambung, cuman gara suatu hal nggak tahu kenapa ini kehapus, misalnya jadi kayak gini kasusnya. Itu teman-teman bisa menyambungkannya pakai fillet, tinggal ketik fill, nanti paling atas fillet, atau kalau mau diklik klik yang ini fillet. Nanti misalnya ini garis satu ini klik sama garis yang satunya yang mau disambung, klik, jadi nyambung dia. Mau kita ulang, lihat perbedaannya. Klik yang ini, udah nyambung dia, jadi itu guna untuk filletnya. Oke. Selanjutnya itu ada namanya untuk membuat circle tinggal ditarik ini, misalnya ini circle. Nah seperti itu, circle. Rectangle juga seperti itu, diklik. Tapi ini bisa pakai diklik, misalnya beberapa kali berapa ukurannya, misalnya 15 kali 15, nanti diketik aja 15. Aduh, error dia. Nanti diklik misalnya 15, koma harus pakai koma supaya untuk mengganti ke lebarnya 15, baru enter. Nah jadi 15 kali 15. Kalau titik itu untuk pecahan desimal, kalau koma itu untuk artinya perkalian, misalnya panjang kali lebar, berarti 15,15. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kan ini lingkaran. Sebenarnya itu guna lingkaran itu ya untuk itu. Tapi bisa misalnya nih teman-teman pengen buat pintu, misalnya di sinilah teman-teman ada garis, enter. Nah misalnya pintu teman-teman itu ini lengkung yang dipakai, itu bisa pakai trim lagi yang tadi tr. Nah misalnya ini tinggal di enter, tr. Nah langsung lengkungnya ini doang yang kepakai, nanti hapus yang ininya lagi karena pintu kan kosong. Nah misalnya kayak gini,
langsung kan, jadi nggak perlu capek pakai polyline ngepasin lengkung-lengkungnya apanya, langsung jadi dia seperti itu. Jadi terus selanjutnya ada istilahnya notasi. Teman-teman kan udah belajar kan notasi bata itu garis 2 miring-miring 45 derajat, notasi pasir titik-titik. Jadi itu ada namanya di tools heads. Nih heads. Nanti teman-teman bisa ketik aja heads paling atas, tinggal enter. Nanti muncul, biasanya kalau bata pakai ANSI 32. Terus warnanya teman-teman bisa sesuaikan, misalnya kuning. Terus ininya scale-nya, kalau misalnya teman-teman pakai 1 itu rapat banget garis-garisnya, jadi teman-teman bisa rubah ini jadi 20. Kalau aku biasanya makainya 20. Nah ini teman-teman bisa pakai 20, tinggal klik aja mana yang mau dinotasiin. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh ada error garisnya, nanti teman-teman cek aja ada garis yang terbuka apa enggak. Biasanya kalau kayak gitu karena ada garis yang terbuka. Pokoknya tinggal teman-teman klik aja deh, anggaplah ini udah kelar ya. Udah dikasih notasi, misalnya ruangan ini udah dikasih notasi nih, udah enter. Biasanya kalau untuk yang baloknya itu notasinya kotak doang, misalnya yang pakai yang 15x15 tadi, ini tinggal di heads lagi. Nah pakai yang solid, isi enter kalau mau akhirnya, baru kita move. Matikan ininya restrict kursor ortogonalinya kalau mau menggeser. Terus kita pasin di sini. Udah jadi. Nah, dah. Terus misalnya nih teman-teman punya pintu ngadapnya ke kanan. Terus teman-teman pengen yang ngadap ke kiri, itu nggak perlu teman-teman buat lagi. Itu dapat di ini udah aktif dua-duanya. Klik kanan, baru kita group. Klik group, di group. Udah di group. Nanti teman-teman klik. Terus nanti bisa teman-teman klik mirror, mirror. Nah nanti teman-teman tinggal klik, ya mirrornya jadi ke bawah. Sorry, error. Klik objeknya, klik mirror, enter. Misalnya klik di sini. Nah kalau mau ke atas kayak gitu. Oh ya, aktifin ininya. Nah kalau mau ke atas kayak gitu, kalau mau ke bawah ke kirinya kayak gitu. Pokoknya teman-teman misalnya mau kayak gininya, tinggal di enter. Terus nanti dipilih lagi yang tadi, terus di move aja, di move mau kemana. Seperti itu. Itu untuk yang mirror, tools mirror. Baik, selanjutnya ada tools apa lagi ya? Udah hampir semua sih. Ada tools ini untuk membuat potongan. Misalnya teman-teman pengen membuat potongan itu ke atas, kan garisnya itu garis putus-putus. Ini kan kita mau garisnya nyambung. Itu teman-teman bisa makainya di ini line type. Ketik aja line type, itu nanti tinggal di enter. Nah nanti di sini kan ini hanya 3 pilihan. Nah di show all line types-nya teman-teman bisa klik load yang di sini. Nanti ini ada banyak, teman-teman tinggal pilih. Biasanya kalau aku itu makainya yang center. Dia garis panjang, garis pendek, garis panjang, garis pendek. Tinggal di okein. Nah kalau mau pakai center, diklik di centernya. Nanti ininya rubah jadi 100, teman-teman. Supaya dia tidak terlalu rapat. Kalau rapat kali kan nanti kelihatan lagi seperti garis lurus kalau dari jauh. Ininya jadiin 100, tinggal di okein. Terus kita buat line. Kita ketik line, enter. Misalnya di sini nih, teman-teman mau buat potongannya. Udah muncul kan? Tapi ini masih nyambung nih, Mas. Tinggal diklik garisnya, di properties itu tinggal ganti. Misalnya warnanya dulu kita ganti.
jadi warna apa ya, supaya beda, jadi warna kuning misalnya. Terus di ini jenis garisnya line type itu dirubah jadi yang center. Udah jadi udah jadi garis putus-putus. Terus nanti kan ada garis ke atasnya tuh, line, ketik, tinggal diaktifin lagi ini untuk nyambung garis. Nanti seperti itu, enter. Buat lagi misalnya seperti ini, enter. Ini birunya rubah jadi kuning, tinggal udah. Terus kan ada lingkaran, teman-teman tinggal buat lingkaran. Tadi kan udah circle. Terus misalnya jangan gede-gede. Terus ini rubah lagi jadi kuning. Teman-teman bisa pilih terus digeser ya, menggesernya yang tengah ya. Ini bisa dimatikan lagi, nanti tinggal diaktifin kalau udah apa ya, nggak bisa digeser, nggak tahu kenapa. Coba udah. Terus kan teman-teman butuh ngisi tulisan A misalnya, itu bisa pakai teks yang di sini, multi line text. Diklik terus ditarik aja gitu, terus tulis A misalnya. Terus kita bisa ganti warnanya jadi kuning lagi di sini, nanti kuning. Terus ganti ukurannya di sini. Misalnya teman-teman nih pengen ukurannya besar, buat aja 20, itu pasti udah besar. Sorry, ini harus diblok dulu, tulisannya diblok, baru tulis 20 di sini, enter. Ya, sorry. Di sini blok, terus di sini klik 20, enter. Ya, nggak mau. Udah, baru enter kalau udah selesai. Wait, kita ulang. A, blok, ganti jadi warna kuning. Yang lupa di blok, terus di sininya ganti 20, enter. Terus klik di mana saja, udah selesai. Nanti digeser-geser aja biar di tengah. Udah, seperti itu teman-teman. Terus udah teks, udah buat garis putus-putus. Buat skala yang terakhir, itu buat skala teman-teman tinggal klik dimension. Bisa juga diklik di sini dimension, bisa juga diketik dim. Kan kalau teman-teman belajar kan perhitungan tembok ke tembok itu pakai namanya perhitungan as. Berarti dari garis tengah antara temboknya teman-teman tarik. Misalnya kan udah diklik dimension, klik di sini, itu tarik ke sini sampai sini. Ya, ada error. Klik dimension, klik di sini, tuh misalnya ini dari sini, error ya. Wait. Dim. Misalnya nih, aktifin yang hijau-hijaunya ya teman-teman. Dari sini ditarik ke sini, baru ditarik keluar. Udah jadi. Terus kan nggak kelihatan nih angkanya. Teman-teman bisa mengaturnya di namanya itu di dim style. Tinggal teman-teman ketik D. Nanti ada paling atas dim style, enter. Nah, nanti di standar itu bisa dimodify. Biasanya kan ini ada garis tambahan. Kan itu biasanya bakal mengganggu tuh. Karena nanti bingung ini masih kelahan apa enggak. Biasanya itu kalau aku matiin itu di lines, di
pressnya X line satunya di checklist, X line 2 nya checklist. Jadi hilangkan. Di sini previewnya bisa teman-teman lihat perubahannya. Udah. Terus di simbol and row-nya bisa diganti mau pakai panah kosong atau titik atau garis, ada semua di sini. Kalau aku biasanya pakai garis. Terus di sininya panahnya bisa dirubah ukurannya jadi 12 supaya kelihatan. Nah, ini jadi kacau ya. Terus di teksnya kita rubah juga 12 supaya nggak kacau. Teksnya kita rubah jadi 12, tinggal di enter. Dah, selesaikan. Terus ini kan angkanya jelek nih, banyak koma di belakangnya. Itu tinggal di primary unit, teman-teman dapat di precisionnya dijadikan yang nolnya 1. Itu artinya angka genap, nggak pakai desimal. Angka genap udah selesai. Nah, nanti lupa di teksnya ini rubah jadi ISO standar. Kenapa sih harus ISO standar? Karena kalau horizontal semuanya horizontal, mau yang vertikal juga horizontal. Kalau jadi ISO standar, nah yang vertikal jadi vertikal, horizontal, lengkung. Seperti itu. Tinggal diokekan, nanti di close. Udah, jadi gede kan? Jadi gede. Udah. Mungkin itu aja tools yang akan dipakai di sini. Nanti teman-teman kalau mau cop itu bakal diajarin lagi, ada videonya. Tapi ini aku tunjukkan aja sekilas. Ini bisa diklik di layout ini, layout 1. Nah, muncul. Nanti tinggal masukkan copnya. Misalnya teman-teman pengen ngedit gambar di dalamnya, itu tinggal diklik di paper, itu jadi ke model. Udah tulisannya model, itu udah bisa digeser-geser. Kalau misalnya yang tadi paper, itu hanya papernya tergeser. Nah, kalau mau jadi dalamnya digeser, di zoom in, zoom out, itu bebas, tinggal teman-teman pasin. Terus kalau udah mau lihat skalanya ada di sini yang 0,0053886 ini skalanya. Kalau udah selesai teman-teman dapat dikunci biar nggak kegeser-geser. Kunci. Udah, di sini ada kunci. Terus nanti hilangin garis-garisnya. Tinggal teman-teman klik yang ini, display drawing grid, di off kan. Dah, nanti rubah ke paper lagi, tinggal teman-teman selesaikan copnya. Mungkin udah itu aja yang dipakai. Nanti untuk ekspor ini di kiri atas gambar A, teman-teman klik, baru teman-teman klik ekspor. Ini ada pilihannya PDF, DGN atau apapun. Nah, udah, mungkin itu aja yang bisa saya kasih tools-toolsnya yang akan digunakan pada pengerjaan tugas besar mata kuliah menggambar teknik. Terima kasih telah menonton.